Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kajian tanggal 10 September ini kita akan membahas soal yang namanya kisah sirat tentang Nabi Muhammad SAW. Di sini temanya The Story So Far, cerita tentang kisah Nabi Muhammad, bagaimana perjalanan tentang Nabi Muhammad, bagaimana beliau melakukan dakwahnya, memperjuangkan nilai Islam pada zaman Nabi. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kajiannya, kita akan mulai tahu dulu yang akan dilakukan oleh Siti. Pada Siti untuk dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kajian ini, kami bacakan surat Al-Anbiya dari ayat 104 sampai ayat 112.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin 'Abdillah. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي إن كنت قبلت توبتي وقبلت توبتي فأكرمني بالفهم والحفظ حتى أن من سمع قراءتي يزداد نقاط الخلق وإن كانت قاسية القلب. إلهي أكرمني برزق الحلال وارزقني من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Jemaah rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, pagi menjelang siang, Allah berikan kita nikmatnya berupa nikmat sehat, nikmat yang gak kelihatan kecuali sama orang yang sakit. Di antara nikmat yang bisa dilihat dengan situasi tertentu itu satu, nikmat sehat, nggak bisa dilihat kecuali sama orang sakit. Yang kedua, nikmat muda, nikmat masa muda nggak bisa dilihat kecuali sama orang yang udah tua. Orang tua, kalau orang lewat tua ya udah umur tiba-tiba udah 50, 60 ya, oh enak kalau masih muda. Itu di antaranya. Maka kesehatan ini haruslah kita syukuri dalam rangka kita juga menggunakan kesehatan ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih besar dari itu adalah kenikmat daripada keimanan. Ya, sehat bisa kaya, kuat semuanya, tapi kalau nggak beriman nggak ada harga. Ya, nggak ada harga. Maka inilah yang membedakan. Makanya segitu di mata orang Bilal bin Rabah hinanya katanya, nggak berharta, tapi di mata Allah mulia sekali karena imannya. Begitu juga di mata manusia bisa jadi terhormat itu Fir'aun, terhormat itu Namrud, tapi di mata Allah hina karena nggak ada iman. Maka nikmat iman ini wajib kita syukuri. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih. Jadi semua dikasih sama Allah. Enggak dia beriman, dia enggak beriman juga, ya, dia beriman, dia enggak beriman, tetap dikasih sama Allah. Tetap dikasih. Itu sifat rahmannya Allah. Sifat rahmannya Allah ini berlaku di dunia karena sifat pengasih penyayangnya Ar-Rahim itu berlaku nanti di akhirat. Siapa saja Ar-Rahim yang mendapatkan dari sifat penyayangnya Allah ini hanya orang-orang yang disayangi, hanya orang-orang yang taat yang mendapatkan itu. Maka itu berlaku di akhirat, tidak ada abu-abu di akhirat nanti, adalah benar salah, baik buruk, surga neraka dan seterusnya. Ya. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur bahwasanya ada nikmat iman. Iya, nikmat iman. Di antaranya juga kalau nikmat iman dikurangi, naudzubillah, bangun pagi susah. Bangun pagi susah. Keinginan mau ngaji hilang. Baca Quran enggak tertarik. Pahala-pahala yang dijanjiin kita enggak termotivasi itu.
Masya Allah, ya. Kalau iman dikurangi, naudzubillah, ya, maka patutlah bagi kita untuk menggunakan nikmat-nikmat ini yang Allah berikan kepada kita dalam rangka ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, sang Rasul, penutup para Rasul, sang Nabi yang diutus oleh Allah terakhir dan diciptakan di awal, sang Nabi yang Allah bilang laulaka ma khalaqtul aflak, jika bukan karena engkau tak menciptakan alam semesta. Sang Nabi yang membawa rahmat dan sang rahmat itu sendiri, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Jadi sang Nabi ini sang rahmat itu sendiri, ya, bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semua insyaallah selama hidupnya diberi kesempatan bertemu dengan beliau. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah yang terakhir, 2 ayat terakhir daripada surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada berapa sifat di situ? Kalau antum ya dapat kabar dari teman satu sekolahan, satu kelas. Di kelas itu nih teman tukang bohong. Kira-kira dia ngomong ngasih kabar sama antum, ada ini, ada itu, langsung percaya. Karena dia tapi kalau yang ngomong itu ngasih pengumuman kira-kira guru ya, wali kelas kita besok libur karena ada ini kemudian ini percaya nggak gitu? Percaya. Kenapa? Guru ya. Lebih dari itu kepala sekolah tiba-tiba teng ngumpulin semua siswa ngasih tahu besok ada kegiatan ini dan diliburkan sekolah. Percaya nggak? Siapa lagi yang mau dipercaya kalau kepala sekolah aja nggak kita percaya, ya enggak? Ini ada berita yaitu tentang sosok seorang nabi yang nabi ini merasa begitu berat bagi dia apa yang dibebani oleh umatnya. Nabi ini merasa senang kalau umatnya senang, merasa berat, merasa sedih kalau umat ini terbebani, merasakan kesulitan. Ada nabi yang begini. Nabi ini datangnya dari golongan manusia itu dari kelompok, dari asal jenis manusia sendiri gitu ya, dari kelompok manusia sendiri, bukan dari golongan jin, bukan dari lain-lain gitu ya. Ada berita ini, beritanya datang dari siapa? Dari yang menciptakan alam. Beritanya dari mana? Kalau tadi Anda tanya, yang ngasih tahu ke antum pengumuman tentang sekolah, kegiatan sekolah itu adalah orang tukang bohong. Besok libur, bro, besok libur. Masuk ke kelas ngomong gitu. Langsung kita jawab ngeprank ya. Apa istilahnya? Tapi kalau wali kelas yang ngomong besok kita libur ya, jawab kita hore gitu ya, libur kan gitu ya, hore libur. Lebih lagi kepala sekolah yang ngomong, apa kita masih percaya? Dan ini yang memberitahu kita yang menciptakan kita juga, yang menciptakan alam ini semua. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan dari Allah, azizun 'alaihi ma 'anittum, yang terasa berat bagi dia apa yang terbebani oleh kalian, harisun 'alaikum, sangat menginginkan kebaikan atas kalian, bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman sang rasul ini sangat lemah lembut, sangat penyayang.
mu'minina raufur rahim. Yang ngasih tahu siapa? Yang ngasih tahu, ngasih kabar ini siapa? Allah, pakai lam taukid. Laqad, sungguh telah ja'akum, datang kepada kalian. Apa lagi kita bertanya? Apa lagi kita bertanya? Tapi nggak apa. Dari segi ilmu, kita coba deh menguatin iman ya, menguatin iman. Ya, adalah sosok beliau yang benar-benar bagaimana sih? Bahwasanya beliau merasa berat apa yang terbeban bagi umatnya dan beliau sangat menginginkan kebaikan atas umatnya, kayak gimana sih? Yang pertama kita lihat, ya, satu di hadapan para sahabat, ya, para sahabat Rasulullah SAW tiba-tiba berbicara, istaqtu li ahbab, saya rindu dengan saudara-saudaraku, dengan kekasih-kekasih. Rasulullah bilang di tengah para sahabat yang setiap hari beliau berinteraksi, sahabat bingung, ya Rasulullah, awalasna ahbabuka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah kekasihmu, bukankah kami ini adalah keluargamu ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabatku. Bukan kalian sahabatku, bukan kekasihku yang aku maksud, bukan keluarga-keluargaku, orang-orang yang aku rindukan, bukan. Kalian setiap hari bertemu dengan aku. Tapi siapa mereka ahbabi, keluargaku, kata Rasulullah? Yang disebutkan, ya, mereka adalah wa qaumun ya'tuna min ba'di. Mereka adalah kaum, mereka adalah kelompok orang yang datang setelah aku wafat, setelah aku telah pergi dari dunia ini, kata Rasulullah SAW. Mereka baru hadir, tapi apa yang mereka lakukan? Yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka beriman kepadaku padahal mereka belum melihatku. Hadis ini membuat para sahabat cemburu, ya. Cemburu sahabat, ya Allah. Kami kira kami beruntung bertemu dengan Rasulullah, tapi ada saudara-saudara kami yang bahkan mereka belum lama sudah dirindukan oleh Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ingat ya, bahas Rasulullah SAW menguatkan kecintaan kita. Bahas Rasulullah SAW menumbuhkan, ya, tambah memperdalam kecintaan kita kepada beliau dan semakin kenal kita kepada beliau. Maka jangan jadi pelit disebut nama beliau dan kita tidak sholawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Pendek-pendeknya sholawat apa? Sallallahu alaihi wasallam. Itu sholawat Jibril. Nah, malaikat Jibril bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang suka kita kalau bersalat, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam atau salim? Salam. Kalau sholat, salam. Kalau sholli, salim. Gitu ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Lihat depannya, sholat atau sholli. Wassalli Allahumma sholli Allahumma bi barik wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Salim, sholli depannya. Sholli, salim. Sholat, salam. Ya, jangan salah. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ini peristiwa yang kemudian membuat para sahabat itu menjadi iri, cemburu, tapi membuat mereka terkagum-kagum. Bagaimana kesungguhan cinta Rasulullah SAW kepada seluruh umat. Bukan hanya ada yang ada di pandangan dia di hadapan dia, yang tiap hari ada bersama dia, tapi yang nanti yu'minuna bi wa lam yarawni, yang mereka beriman kepadaku tapi belum ketemu dengan aku, enggak melihat aku, kata Rasulullah. Itu insyaallah. Dan luar biasanya lagi, ya, selain dirindukan oleh Rasulullah SAW, juga di antara
keutamaan kita dan kemuliaan beliau adalah senantiasanya beliau mendoakan umatnya. Ya, senantiasakan beliau mendoakan umatnya. Pada satu peristiwa Rasulullah SAW mendoakan Siti Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah ampunilah dosa Aisyah yang telah lalu dan yang akan datang, yang ia sadari dan ia tidak sadari. Siti Aisyah didoakan gitu sama Rasulullah, kelepek-kelepek bahasa gitu. Langsung jatuhin kepala beliau ke paha Rasulullah SAW. Ya, wahai suamiku, doamu subhanallah. Ditanya sama Rasulullah, kamu senang gak aku doain begitu? Gimana gak senang ya Rasulullah? Engkau mendoakanku untuk semuanya, mengampuni dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Bukan untuk mentang-mentang udah diampuni ini, ya. Tapi bagaimana doanya sampai sedalam itu untuk urusan bahkan yang belum dilakuin dimintain pengampunan. Kebayang? Jadi kalau Rasulullah begitu seneng gak gitu? Tiba-tiba Rasulullah ngomong gitu buat kita, seneng gak? Seneng gak? Seneng gak? Tadi tanya seneng gak? Biasa aja. Seneng gak? Nyatanya Rasulullah SAW bertanya ini kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah bilang senang sekali. Dan Rasulullah SAW berkata, ini yang selalu aku doakan untuk umatku. Ini yang selalu aku doakan untuk umatku. Harisun alaihi ma'an. Begitu berat rasa beban, begitu berat mata beliau dirasakan apa yang menjadi beban kepada Allahumma shalli wa sallim wa barik ala ketika kita meragukan siapa sih Rasulullah, begitu cinta nggak sih sama kita, ingat satu hal lagi. Kalau orang ada bercanda, ya, tukang dulu ada tukang minyak gitu, teriaknya apa? Minyak, ya, minyak. Sekarang gas kali ini, gas. Ya. Ceritanya orang aneh itu. Tukang minyak nyebrang, tiba-tiba ada motor kenceng, gak lihat nyerempet. Motor sama gerobak jatuh, tukang minyak kagak sadar. Dipanggil sama orang, diingetin, bang. Orang dulu kalau udah ngingetin orang, bang, nyebut. Tukang minyak bilang nyebut apa yang disebut? Minyak. Bukannya la ilaha illallah, bukannya astagfirullah, bukannya Allahu akbar, bukan. Apa yang disebut? Minyak. Kebiasa. Jamaah Rasulullah, memang seperti itulah manusia itu, diukur dengan kebiasaan. Dan ada sebuah hadis disebutkan orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya, dibangkitkan nanti juga sesuai dengan kebiasaannya. Jamaah Rasulullah, apa yang menarik bahwasanya akhir daripada perjalanan Rasulullah SAW di muka bumi ini, ketika sakaratul maut yang beliau ucapkan adalah ummati. Masalah ya manilah ya insyaallah. Yang beliau sebutkan ummati. Jadi tukang minyak cinta sama minyak, disuruh nyebut, diingetin, bilangin. Rasulullah SAW begitu cintanya sama umat, saat beliau sakaratul maut tetap yang diingat umat. Jamaah rahimahullah, kalau kiranya ada orang kaya terkaya sedepok se-Indonesia tiba-tiba nih ngomong,
Yang belum punya kendaraan lapor ke saya, dibeli kendaraan. Yang udah punya gimana? Yang udah punya nggak bisa. Tapi yang udah punya pajaknya lapor ke saya bayar pajaknya. Oh seneng nggak? Kenapa ya udah punya, mampu, tinggal begitu, dibayar. Kira-kira kita seneng nggak? Beban, rasa ringan. Mau punya kendaraan, ada yang ngasih. Mau bayar pajak, udah telat lagi, ada dendanya lagi, curhat. Ada dendanya lagi, ada yang bayar, amal denda. Kira-kira rasanya gimana? Punya utang, ada yang bayar. Satu deh, kalau utang mah bisa keukur ya, keukur utang. Kalau sakit, antum sakit, bisa nggak diganti? Bisa nggak diganti? Antum punya duit banyak, ya punya duit banyak. Kalau kemana-mana nggak sempet bisa bayar orang sih. Tapi kalau sakit, ini harus dioperasi gitu dokter. Ah masa dok? Kenapa? Iya ini jarinya nih udah ngampleh. Diamputasi. Kenapa? Ya amputasi. Wah nggak mau. Ya datang ke dokter lain, ya, ke alternatif. Wah, ya, pedangnya terapis alternatifnya apa? Yang inisialnya A. Terapis inisial A. Belakangnya P. Oh, begitu ya. Ya. Terapis datang ke terapis katanya katanya suruh amputasi kata terapis. Oh, diamputasi. Oh, benar bisa. Saya mau. Oh, enggak, tapi nggak copot sendiri. Habis sudah ngample, mau betul lagi, tapi nggak copot sendiri. Tapi kalau ada orang yang mau membayar rasa sakit, yang mau gantiin rasa sakit dibayarin, mau nggak kira-kira? Ada nggak? Enggak, bukan orang yang dibayarin, yang ngebayarin. Kira-kira kalau dia punya uang banyak, mau nggak dia ngebayarin orang untuk gantiin rasa sakit? Pak ini diamputasi, Pak ini harus dioperasi, Pak ini harus dioperasi lama gini. Aduh, saya pakai stuntman aja nih operasi. Ada nggak? Pakai peran pengganti, ya. Boleh deh saya yang dibeli tapi yang sakit dia, ya. Boleh deh saya yang dipotong kaki ini diamputasi tapi yang pincang dia. Wah, ada begitu. Ini salah satu nikmat besar kesehatan, nggak bisa diganti. Salah satunya. Tapi jamaah rahimakumullah, ketika malaikat mau datang menemui Rasulullah SAW, izin dulu dengan beliau, ya Rasulullah. Datang waktu Rasulullah sakit, malaikat mau datang, dibukain pintu oleh Siti Fatimah. Siapa itu? Gak dipersilakan masuk sama Siti Fatimah. Rasulullah SAW bertanya, siapa wahai putriku? Aku tidak kenal siapa dia, ya nggak kenal dia. Rasulullah dia datang kepada Rasulullah. Persilakan dia masuk. Persilakan masuk. Ditanya sama Rasulullah, ya, apakah engkau datang untuk menjemput nyawaku? Ya Rasulullah, izin mereka. Sesungguhnya kami diutus untuk menjemputmu ya Rasulullah. Sudilah engkau kami jemput. Ya, bagaimana menjemput? Ruh beliau kemudian dengan pelan dipegang oleh malaikat. Tarik sedikit, Rasulullah kemudian merasa Allah. Apa? Sakit. Sakit. Kesakitan beliau berkata, sebentar. Beginikah rasanya sakaratul maut? Ya. Bahkan untuk orang-orang ahli maksiat dia jauh-jauh berlipat-lipat lebih sakit dari pelan-pelan wahai malaikat, cabut lagi pelan. Sekian sakitnya sakaratul maut, minta izin terus malaikat. Ya wahai Habibullah, aku perminta Rasulullah, kalau begitu tolong timpakan rasa sakit dan sakaratul maut semua milik umatku kepadaku saat ini.
Jadi sakaratul maut yang dirasain sama orang-orang sekarang itu udah tinggal kecil sedikit udah, karena Rasulullah udah minta sebagian besar rasa sakit itu untuk beliau rasakan. Kebayang nggak ada orang yang ini? Kebayang nggak sama antum sakit? Udah aneh yang ganti, yang sakit, udah. Ente tetap kerja aneh ganti, aneh ngerasain meriangnya, aneh ngerasain pusing berat kepalanya dan seterusnya. Kebayang nggak ada orang? Dan Rasulullah saking cintanya sama umat yang belum lahir sekalipun, beliau minta nanti seluruh umat Rasulullah timpakan sakit sakaratul maut mereka untuk usaha. Kalau kita melihat seorang ibu, karena kasih sayangnya, beliau kemudian untuk makanan yang cukup untuk 2 porsi, dia menyisakan, atau 3 porsi dari makanan, dia menyisakan makanan itu buat 2 anaknya dan 1 porsi lagi dia simpan. Ternyata peristiwa ini banyak dilakukan oleh ibu-ibu, kaum ibu, dan para kawan-kawan yang sudah menjadi ibu. Mereka merasakan dulu ibu kami melakukan ini. Makanan saking gak adanya makanan tuh, makanan dibagi 3, 1 porsi disimpan, nih anaknya makan, udah dengan porsi yang sedikit. Ibunya nyimpen buat makan ibunya, gak dimakan, gak makan bareng udah. Tapi nunggu nanti kalau anaknya merasa kurang makan, dikeluarin di jatah ibunya, dikasih buat makan anaknya lagi, ibunya gak makan. Kenapa bisa? Kasih sayang. Dia mau berkorban, dia nggak apa-apa lapar, asal anaknya jangan sampai lapar. Amin. Kira-kira cinta Rasulullah SAW buat seluruh umat ini gimana? Kita bayangkan gitu. Beliau saat itu sedang merasakan sakit. Betul ya? Sedang merasakan sakit, dasarnya sakit yang sakaratul maut itu. Perumpamaan yang diibaratkan oleh para ulama itu seperti tersabet pedang di seluruh tubuh, berbareng. Seperti, bahkan bagi sebagian orang yang ahli maksiat itu seperti kain sutra yang ditaruh di pohon berduri, diginiin taruh ke pohon berduri itu, nempel deh, tarik tuh kain. Umpamaan orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang kafir, tarikin gitu. Maka sekarang disebutkan para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang soleh ketika nyawa mereka dicabut itu seperti mengambil benang dari dalam terigu. Rasanya ini salah satu yang diminta oleh Rasulullah SAW. Kira-kira cinta nggak Rasulullah? Rasulullah kenal? Tapi bisa jadi nggak beliau kenal lagi? Beliau pasti kenal siapa yang memberikan salam kepada beliau. Beliau pasti kenal, tapi ya memberi salam kepada beliau. Fadil, ya, ketemu sama Samu. Samu, gimana gini? Antum ketemu nggak sama Sidki? Oh iya, kemarin ketemu Sidki, berangkat kerja ketemu bareng. Oh nanti kalau apa ketemu salam lagi sama Sidki, salam buat Sidki, kata Samu. Fadil sampai Sidki, ketemu Sidki sampai ada salam dari Samu. Sampai nanti tadi ada salam buat Ustaz Radit sebulan lalu. Karena udah 5 pekan Anda nggak bisa ketemu beliau. Masya Allah. Qadarullah ya, bukan qadarullah. Qadar yuqaddir, telah ditetapkan. Qadarullah wa masya Allah fa'al. Persis. Anda lihat di mana qadarullah. Kata dari mana qadarullah? Ya. Qadarullah telah ditetapkan oleh Allah. Telah menjadi ketetapan Allah. Qadar
Banyak nggak nonton qadarullah? Ya, qadarullah itu panjang. Qadarullah berarti mereka menetapkan, mereka telah menetapkan. Qadarullah mereka telah menetapkan Allah. Qadarullah Allah telah menetapkan, telah menjadi ketetapan. Aqul qadarullah wa masya Allah itu. Ya, jangan kalian ketika ada kejadian ini maaf sedikit ya bahas sampai tadi ada juga orang bilang begitu di apa namanya saat berada dalam jemaah qadarullah ya ini hadisnya cukup panjang. Ketika terjadi sesuatu yang tidak kita sukai jangan kita mengatakan kalau lau anni fa'altu kada kana kada wa kada enggak boleh. Coba kalau saya begini coba saya begini kali coba kalau saya begini kenapa? Ungkapan itu membuka perbuatan setan. Kalau dia bilang coba kalau begini masuk ke setan. Si bayangan nyesal. Walakin qul qaddarallah wa ma syaa'a fa'al. Tapi katakanlah Allah telah menetapkan. Allah telah menetapkan dan wa ma syaa'a dan semua ini kehendak Allah. Fa'al. Allah berbuat sesuai kehendak. Qadarullah. Ya. Tadi sampai mana? Salah. Ini ngaji beneran nih. Pikirannya di sini. Ini yang lain kemana pikirannya? Ya. Mengucapkan salam begini. Bahwasanya semua kata Rasulullah SAW, salami umat itu aradu ilayya. Semua salam dari umatku dipersampaikan, dipertunjukkan kepadaku. Setiap malaikat ada yang datang menyampaikan salam kepadaku. Wahai Rasulullah, bagimu salam dari fulan bin fulan. Oh, Randi bin Sahro, masya Allah. Asing nggak? Sebut nama kita Rasulullah. Tidaklah siapa orang memberikan salam kepadaku kecuali aku balas salam kepadanya. Rasulullah kenal kita enggak? Kalau nggak kenal berarti kita nggak pernah memberi salam kepada dia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Makanya sholli dan sallim. Ya, ya. Maka Rasulullah kenal umat. Rasulullah kenal. Jamaah rahimahullah. Di antara ini mohon maaf. Anda dengan kondisi begini mohon maaf ya. Alhamdulillah Umi yang tahu ada baru sejam tidur. Ternyata malam itu habis pertemuan gak bisa tidur sampai 1:30 masih orang apa ya? Jadi nanggung jam 2 terus makanan yang kita ini rebusin selesai 2/4 jalan ya kepingin jamaah ke bandara sampai selesai naik pesawat pulang dari sini tadi jam 9 kurang. Jam 9 kurang baca-baca lagi sambil tiduran bangunin jam 9:20. Dengarnya jam 10 kurang 20 baru dibangunin. Berarti itu rezeki tiduran. Di 10 kurang 20 baru dibangunin. Masya Allah. Jadi setelah ini ada nggak lama-lama masih ada tugas manasik. Ya, enak ya. Kayak ini banget ya. Enggak. Kondang banget, enggak darurat. Ada tugas manasik di daerah Jakarta Pusat masih harus berlanjut. Ya, alhamdulillah. Anda katakan kepada antum, Anda ceritain bukan bangga, bukan sombong. Gambarin kepada antum untuk kira-kira berbuat seperti itu, maksimalin waktu, maksimalin tenaga itu. Ayo, begini di sini jam segini, di sini jam segini, di sini. Ayo. Wansab fa inna ladidal aishi bin nasab, itu kata Imam Syafi'i nasihat beliau. Gunakan waktu, isi waktu, karena nikmatnya hidup itu dalam mengisi waktu. Wansab fa inna ladidal aishi bin nasab, manfaatkan waktu, isi waktu, karena nikmatnya hidup itu dalam isi waktu. Coba antum seharian di rumah tidur doang.
ada temen nge-share tuh, wah ada salah satu artis habis pagi lari maraton 10 km per jam, lanjut apa namanya olimpiade selebritis, ya, lanjut lagi sorenya nge-host, oh gitu. Yo Allah, staminanya kayak apaan tuh, nge-host di Jakarta, maraton di Bandung, ya, oh ini ikut olimpiade, pertandingannya di Jakarta, udah nge-host di Jakarta lagi. Tuh, apa dia bilang? Saya yang tiduran selonjoran bawahnya capek. memang begitu ya. Oh, nggak ngapa-ngapain pun capek. Waktu sama-sama habis. Masya Allah. Jamaah rahmatullah. Bukan, nggak bohong kan? Emang udah betul. Maaf ya. Hadirin rahimakumullah. Satu peristiwa ini mudah-mudahan cukup, dua peristiwa lagi aja yang ceritakan. Ternyata kepanjangan kalau diceritain semua. Nah, tapi ya dibagi-bagi aja. Ya, ini satu lagi nggak perlu lagi. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW nanti di akhir beliau mempunyai otoritas terhadap sebuah danau di surga. Allah berikan kepada Al-Haud, danau namanya Al-Kautsar. Ya, danau ini namanya Al-Kautsar. Siapa yang minum dari situ la yadhma'u abad, enggak ngerasain aus lagi. Sampai pun urusan di akhirat nanti Rasulullah udah mikirin umatnya, jangan sampai nanti ada umat kehausan di hari akhir. Beliau tungguin mereka itu untuk minum di telaga Haud. Ya, di Al-Kautsar ini ditungguin semuanya. Jangankan meninggal, lahir aja belum umatnya. Lahir belum udah ditungguin. Nanti ini buat umatku. Sedikit jaraknya kalau kita lihat para orang-orang pembesar memikirkan sesuatu untuk generasi berikutnya, itu jaraknya sedikit. 20 tahun, 40 tahun sampai 100 tahun yang akan datang dipikirin itu orang besar. Ini nanti dibikin nih Kang, dikosongin begini-gini, buat apa kosong? Iya ini buat jalan. Ngapain gede-gede? Ya, karena nanti bisa jadi jalan besar, ekonomi di sini-sini dipikirin 20 tahun ke depan. Wah, benar jadi ramai. Yang nggak mikir gitu, pendapatan yang kecil ke sana keluar susah. Akhirnya gusur. Orang tua, seorang bangsawan, seorang negarawan itu mikirin begitu, itu untuk jarak yang kira-kira 2 tahun. Rasulullah SAW memikirkan bahkan sampai dengan saat ini sudah 15 tahun. Dan yang belum pikirkan bukan yang sekarang kita ini dan yang belum lahir dan yang akan lahir nanti, tapi yang setelah wafat, setelah kiamat nanti. Sallallahu alaihi wasallam. Tenang. Enggak tenang sampai benar-benar menyaksikan bahwasanya umatnya itu benar-benar yang ngerasain haus. Kenapa? Siapa yang minum dari telaga Kautsar itu airnya begitu menyejukkan, menyegarkan, tidak merasakan haus lagi setelah minum. Selamat. Allah. Masya Allah. Dan sebuah hadits yang panjang, anna awwalu man yadkhulul jannah wa la fakhr. Rasulullah SAW bersabda di antara hadis mengucapkan, aku adalah orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga dan aku tidak bangga. Ini hadis tentang larangan kita berbangga diri. Wah, asik benar. Ya, terjun bebas tuh iman kalau begitu. Capek dulu dong, gitu ya. Kalau bisa gini-gini kan saya, terjun bebas ya.
Rasulullah SAW yang pertama kali dibangkitkan, beliau tidak bangga. Rasulullah SAW yang diberikan kunci surga kepada beliau dan beliau tidak bangga. Rasulullah SAW yang pertama kali masuk ke dalam surga dan beliau tidak bangga. Tapi yang menarik di sini, beliau dipersilahkan masuk ke dalam surga pertama kali, tapi beliau tidak langsung masuk ke dalam surga. Apa yang beliau lakukan? Menunggu di depan pintu surga, menunggu umat-umatnya siapa yang belum masuk ke dalam surga. Justru beliau milih terakhir. Masya Allah ya. Gimana gitu ya? Masya Allah. Itu kita dikasih hadiah padahal Rasulullah beliau Allah memberikan Islam kali dan memberikan ampunan 10 dosa dan mengangkat 10 derajat satu saat. Terus kita bersolawat senantiasa kan? Halo, mendingan main game, mendingan buka handphone main. Anda termasuk di antara penikmat lagu seorang artis. Kalau artis itu nyanyi laki-laki, Anda terus sampai diam terima gitu. Saking senangnya, di mana suara itu kan tungguin. Satu waktu di dalam bis patas waktu itu masih ada patas AC. Dapat duduk, duduknya kemudian sebelah orang kosong itu jadinya ada aja jendela menuju kampus. Dengar lagu itu, wah senang, tersadar. Kok saya begini banget sama dia? Emang dia bisa buat apa sama saya? Omongannya, nyanyiannya, ininya aja tuh, luar gitarnya aja udah tuh, aduh, gila-gila anak dia ngapain? Ya masih ngapain? Dan saat itu Anda balik. Setiap Anda dengar suara itu, Anda ganti dengan Anda bertasbih ataupun baca ayat atau berselawat dan seterusnya. Kalau Anda mau ambil kata, tiba-tiba menyanyi baca surat. Ini tentang apa maksudnya? Tentang kita memposisikan siapa prioritas dalam hati kita. Amin. Siapa ataupun apa yang kita prioritaskan dalam hati kita. Kenapa kita enggak prioritaskan orang yang sudah memprioritaskan seluruh hidup ini? Rasulullah SAW ngerasain, kalau kita pun ngerasa dari Kiai Abu Bakar. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi dan seorang rasul. Seorang rasul itu dibekali oleh Allah mempunyai tenaga, mempunyai kemampuan 10 kali manusia normal. Ya. Rasulullah SAW ketika dia menjadi rasul dan menjadi nabi itu sosok kadang-kala yang momen berbeda-beda. Ketika dia berperang, ikut berperang begitu dan perangnya itu beliau berdarah-darah, dia sedang menjalankan sosok rasul, perang rasul berdarah-darah. Ketika dia mengambil pasir begini dan dilempar begitu semua orang musuhnya itu nggak ada satupun yang nggak kelilipan, itu sedang menjadi sang nabi. Ketika ditantangin belah bulan begini, terbelah itu sedang menunjukkan mukjizat dan itu sebagai peran sang nabi. Ketika beliau merasakan lapar begitu lain-lain itu sebagai sang rasul, sang nabi, sang rasul. Emang nabi itu mempunyai otoritas begitu. Ana nabi Allah, aku ini nabi Allah. Orang kalau percaya, udah tunjukin mukjizat ini, jebret. Nah, lagi nabi. Ya, dia mau mungkin 10 atau 15 menit lagi nggak apa-apa ya.
Maka Rasulullah SAW harusnya beliau yang pertama kali masuk surga. Justru beliau yang membukakan pintu surga untuk umatnya semua. Siapa di antara umat-umatnya yang masuk ke dalam surga, senang banget beliau. Tapi kalau ada dia tahu umatnya itu nggak masuk ke dalam surga, beliau minta mau sujud yang lama, doa ya Allah masukkan umatku ya Allah, ampuni dosa mereka, berikan ya, berikan pengampunan. Entah ya, disortir lagi masuk ke dalam surga. Karena umat Rasulullah mempunyai ciri khas nanti di hari kiamat. Pada hari kiamat, umat-umat Rasulullah ini punya ciri khasnya apaan? Kepala mereka itu, tangan mereka dan kaki mereka, wajah mereka nyala-nyala. Kenapa? Bekas wudhu, bekas air. Itu ciri khasnya. Dan terlihat oleh semuanya. Rasulullah lihat nih siapa yang nyalanya sedikit redup-redup, dia tinggal 5 watt. Ya, 5 watt kalau ini lebih terang ya. Ya, pokoknya gitu deh. Udah kayak lampu sen motor yang akinya soak gitu. Gedenya ya. Udah gitu. Kelihatan ini umat. Minta sama Rasulullah. Kalau mereka dihitung dosanya lebih banyak. Rasulullah SAW sujud kepada Allah, minta ya Allah, ampuni. Maka terakhir kali yang masuk surga itu adalah orang yang dimintakan syafaat oleh Rasulullah SAW. Siapa dia? Yang minimal ada kecil sedikit iman di dalam hatinya, masuk surga. Yang terakhir, yang pernah ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk. Jadi waktu nikah ada kan? Aman. Aman. Emang tinggal sholat. Walau sekali. Makanya kalau antum mau nyelamatin temen, tuh ajak dia ngomong la ilaha illallah. Paling enggak kita udah menjadikan dia tidak selama-lamanya di neraka. Allah ya. Rasulullah SAW. Sifat beliau yang selanjutnya adalah beliau tidak menyimpan dendam terhadap umat. Closing ya. Waktu peristiwa Taif, ya, peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Taif, kenapa Taif? Satu, Taif itu satu tempat di mana di sana ada kabilah kaum kaum ini secara kebijakan berseberangan dengan apa yang diambil oleh kaum Quraisy Mekah. Nah, jadi Rasulullah SAW menuju ke sana, ya. Kemudian kenapa ke sana? Karena di antara di sana itu ada orang-orang yang keturunan raja-raja. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW mau hijrah ke sana, dimusuhin, ya, difitnah dulu, dikasih disebar sama Abu Sufyan bahwasanya ini hati-hati kalian dengan Muhammad itu, kalau dia ngomong kalian disihir, jangan kasih dia bicara, jangan kasih dia diri itu, kasih tahu begitu. Kalau dia datang kepada kalian, usir. Benar. Rasulullah SAW nyampe ke sana disambut pakai lempar pedang. Apa yang terjadi? Rasulullah terluka. Nah, peran beliau sebagai Rasul, beliau terluka dilindungi oleh seorang sahabat terus begini bersembunyi di dalam pokok perkebunan kurma, masuk ke dalam sana. Ya, ini kalau bayangin ini, di mana sang Nabi sampai terluka begitu dilemparin orang penduduk satu kota Taif. Saat itu malaikat penjaga bukit Taif itu datang kepada beliau dengan marah. Ya Rasulullah, ya, jika engkau izinkan, saat ini aku kembalikan gunung Taif saat ini.
itu malah. Saat ini juga di gunung naik itu balikin semua mati. Asik. Respon Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku, kaum sesungguhnya mereka tahu. Mereka dengar hasutan, mereka dengar cuma gorengan, mereka dengar cuma yang segelintiran dipelintir. Malah didoakan, ya Allah, keluarkanlah, tumbuhkan dari mereka itu keturunan yang soleh. Masya Allah. Enggak ada. Bahkan saudara ditawari, ya Rasulullah, jika engkau izinkan aku kembalikan ini semua. Beliau menjawab, aku diutus bukan untuk melaknat, tapi aku diutus untuk memberi rahmat. Ursiltu rahmatan wala la'an wala ta'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Malah beliau minta agar dari suku Taif itu ada di antara mereka keturunan yang jamaah. Anda nggak lanjutkan seterusnya, ternyata bisa nanti insya Allah lain kesempatan. Tapi satu yang menarik buat kita adalah hadis urqubu Muhammadan fi ahli bait. Ternyata kita bisa mengabdi Rasul. Ternyata kita bisa mengabdi Rasul. Yang pertama adalah kita menghidupkan saudara-saudaranya dengan apa yang beliau ajarkan. Itu tentang menjadi kita mengidolakan siapa yang kita idolakan itu kita ikutin aja. Begitu ya Rani? Iya. Kalau rambutnya diri kan. Kalau ditato minta apa agak ya tato sini ya begitu kan. Nah, kalau kita cinta Rasulullah ikutin Rasulullah ya. Yang kedua ada pesan adalah urqubu Muhammadan fi ahli bait. Ini dari sahabat Muhammad SAW. Kenapa lupa hadisnya tadi? Pelihara ya Nabi Muhammad itu dengan berbuat baik, dengan berbakti kepada keluarga, dengan keluarga. Itu pesan ya. Yang berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa atii'u Allah wa Rasul. Kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau kita ngaku cinta Allah, kita nggak cinta Rasulullah. Kalau kita cinta Allah ngaku tapi nggak taat sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW, maka atii'u Allah wa atii'u Rasul. Wa ulil amri minkum, dan para pemimpin kalian itu kapasitasnya adalah menggantikan orang-orang yang melanjutkan daripada perjuangan Rasulullah. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari keluarga Rasulullah SAW, orang-orang yang dihidupkan, orang-orang yang tunggu Rasulullah SAW dikumpulkan bersama beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, silakan sekali ada yang sedikit mau khas. Sekarang kita akan masuk kepada sesi pertanyaan. Mungkin satu dari Ikhwan dan satu dari Akhwan. Untuk Ikhwan ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya ini tadi saya bilang bahwa Rasulullah itu mengorbankan rasa sakit karena mautnya itu orang muslim yang akan datang. Pertanyaan saya begini, apakah itu berlaku juga untuk orang-orang yang belum mengucapkan syahadat hingga saat ini? Apakah dia kalau tidak dilakukan, apakah dia tetap merasakan sakit yang Rasulullah rasakan itu dan lebih parah itu, atau dia juga mengatakan setelah mendapatkan syahadat? Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih insyaallah. Yang pertama, lutfi buat mereka yang
harus Islam. Ya, tapi Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya umat Rasulullah itu ada dua macam. Yang pertama umat rahmat, yang kedua umat dakwah. Umat rahmah dan umat dakwah. Yang umat rahmah itu yang mereka telah tunduk hatinya untuk Islam. Ya, kita mudah-mudahan yang mudah bersyahadat mengaku Islam. Ya, umat dakwah itu yang mereka masih kita dakwahi. Ya, yang belum Islam itu kita dakwahi. Apakah mereka dapat rahmat? Ya, rahmat itu kata rahmat Rasulullah datang itu rahmat. Merekanya kemudian dapat hidayah belum? Ya, ya. Apakah itu berlaku untuk orang yang bersyahadat? Iya, buat orang bersyahadat aja. Sakit nggak? Sakit. Bayangin kalau Rasulullah nggak minta daripada sisa rasa sakitnya itu, gimana kira-kira rasa sakit? Gimana kalau? Nah ya, nah tiba-tiba ada kita lihat orang selesai, ada oh dia pengen lotot-lotot sampai kejang-kejang, nggak kelar-kelar, Allah. Tapi pertanyaan kedua yaitu Mbak Ayu, ya boleh nggak? Boleh, ya itu salah satu tawassul kita menghubungkan diri kita ya, nyambungin kepada Rasulullah SAW, sholawatin aja, kita baca sholawat, minta kepada Allah. Salah satunya adalah dengan memanjatkan sholawat kepada Rasulullah, ya, tapi bukan mainan, ya, sholawatin aja, sholawatin aja pasti dapat, hati-hati mau itu, ya, kalau ada, ya, nggak bisa orang kan sholawatin aja, ingat bini di rumah, sholawatin aja. Itu maksudnya sholawat itu memang salah satu adab kita berdoa buka dengan sholawat, memanjatkan doa kepada Allah dengan sholawat di antaranya, ya boleh salah satu munajat, nggak hanya rumah doa, hajat apa kita minta sama Allah doa sholawat, ya makanya sombong orang sholawat tanpa orang berdoa tanpa bersolawat sombong. Makanya ada berdoa itu pertama istighfar, ya kemudian memuji Allah, tahmid, hamdalah, ya yang kemudian bersolawat kepada Rasul. Itu ada doa, ya Allahumma ya lupa apa Rasulullah yang nyampein ini agama, ya lupa apa Allah yang kita minta itu. Beliau juga maha apa yang mempunyai asmaul husna, nama-nama yang terpuji, ya lupa apa bahwa kita ini kotor, bersihin dulu istighfar, bebenah kita mau makan cuci tangan, kan gitu ya, cuci tangan, ya terima kasih sama yang ngasih makan, ya betul nggak? Ya terima kasih alhamdulillah gitu ya, baru ingat lagi oh ini sehat nih mau cari rezeki buat anak kayak begitu, ya nah nggak apa-apa sholawat itu boleh, ya tapi jangan bermainan, sholawatin aja. Nanti juga kalau mau lihat tuh lebih bagus nih sholawatin aja. Maksudnya ikhtiarin dengan doa. Baik. Yang ketiga tadi ya, wallah ada motivasi orang itu kita nggak tahu. Orang itu kemudian mau menjauhkan kita daripada zuriyah dan lain sebagainya. Tapi jelas anak di awal juga yang tidak mudah mengatakan bahwasanya zuriyah Rasulullah itu seperti itu. Karena begitu banyak orang mengaku-ngaku. Ternyata yang kita lihat ada kecemburuan di sana, orang-orang dengan suku mungkin ataupun ras yang sama tidak mendapatkan tempat yang sama oleh sebagian orang-orang yang mengaku cinta Rasulullah. Wallah alhamdulillah jangan masuk ke sana. Tapi kalau misalnya benar Rasulullah SAW putus habis keturunannya, itu kita mengingkari kebenaran Rasulullah. Yang pertama, setiap Bani Adam kata Rasulullah dinisbatkan kepada ayahnya dan anak-anak Fatimah dinisbatkan kepada Tuhan. Ya. Rasulullah kemudian memeluk nih dua Hasan dan Husain cucu. Inna Hasan wa Husain syababa. Ya. Apa namanya? Bukan syababa. Apa? Iya, baru syababul jannah. Pemimpin-pemimpin pemuda surga. Hasan dan Husain. Pemimpin pemuda surga. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan
Banyak hadis tentang Imam Mahdi tadi. Imam Mahdi kapan? Allah. Turun di mana? Citain. Oh, geni. Mahdi turunnya di mana? Gak tahu kapan. Dan itu benar Rasulullah bilang. Imam Mahdi itu akan hadir. Nanti dia yang akan merapikan huru-hara yang dibikin sama Dajjal. Huru-hara akhir zaman dia merapikan, dan apa yang telah dirapikan lagi dia rusak sama Dajjal. Nanti Dajjal diberesin sama Nabi Isa alaihissalam. Yang menarik Imam Mahdi itu kata Rasulullah SAW, namanya seperti namaku dan dia dari keturunanku. Harus ada nggak keturunan Rasulullah? Cukup ya? Saya akan menyikapi itu semua. Mohon maaf, kita tetap bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW dan kepada keluarganya, para pengikutnya istiqomah, orang-orang yang cinta keluarganya, cinta sahabat-sahabatnya, cinta perjuangan Rasulullah, dan menggolongkan kita bersama mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Buat kita semua, keluarga kita, anak-anak keturunan kita semua, anak hati yang mempunyai yang soleh, kamu dapat Rasulullah. Sifat. Iya. Astagfirullahaladzim, 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 bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'u 'alamu wa yafi'u mazidan ya rabbal alamin. ولك الشكر والمجد وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد نعمتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد فضلك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد خلقك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد ما في علمك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كرمك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد حروف كلامك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد قدر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد ورد رزقك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد رحمتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد حكمه والرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد من يصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد انفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد ما أغضب عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارزقنا زيارته في كل سنة. وارزقنا زيارته في كل سنة. وارزقنا زيارته في كل سنة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وسلم وربنا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Satu lagi kita doakan sama-sama pada kesempatan kali ini untuk saudari kita Ayu binti Adi mau kasih Selasa besok. Semoga Allah berikan kemudahan kelancaran dalam operasi ini, diberikan kesehatan yang kuat, diberikan kepunjukan
nikmat dalam beribadah, nikmat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, ala hadhihi salihah. Ulhad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu bikum, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Indra Boypati yang telah menyampaikan ceramahnya pada di hari Ahad kali ini. Oke, alhamdulillah sudah di penghujung kajian. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan terhadap pada kajian hari ini. Jadi begitu luar biasanya, begitu besarnya cinta Rasul kita Muhammad SAW yang sampai sakaratul maut pun dia masih mikirin umatnya. Kita kayaknya kalau lagi sakit buru-buru mikirin orang lain, kita mikirin kita gimana cara sembuhnya. Tapi ini sampai sakaratul maut masih mikirin umatnya. Luar biasa gitu. Kayak kita sebagai umatnya, sekiranya kita membalas rasa cinta Rasulullah terhadap kita dengan ya minimalnya kita membaca salawat, kita bersalawat kepada Rasulullah, dan sebisa mungkin kita menjalankan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Oke, mungkin itu aja kesimpulan dari saya. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca alhamdulillah dan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi.